Saat ini kami datang kepadamu mohonkan belas kasihan-Mu. Melalui firman-Mu, Tuhan bicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah akan memberikan kekuatan, penghiburan, nasihat bagi kami sekalian. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman ya Tuhan. Berikan sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman Tuhan untuk melakukannya supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita buka dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2. Ya, kita akan baca ayat 8 sampai ayat 12. Injil Lukas pasal 2. Kita akan baca dari ayat 8 sampai ayatnya ke 14 sampai 14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Syukur sekali karena kita bisa, kayaknya sejak lalu baru kali ini kita bisa bersama-sama tanggal 25 baru kali ini kayaknya ya. Tadi malam kami bersih, kemarin sore kami bersih-bersih juga di sini, dan kita ibadah dulu malam kudus walaupun masih sore, jadi sore kudus. Jadi kita untuk perdana kita bersih-bersih kemarin di sini, siapkan gedung ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, dulu waktu saya masih kecil, orang tua biasa bilang kalau hari Natal itu hari besar. Tidak tahu kalau di Jawa kah, di sini kah. Jadi biasa orang tua bilang begini, jangan main-main hujan, nanti kamu sakit, nanti tidak ikut hari besar. Besok atau lusa hari besar, jadi jaga kesehatan, jangan main-main hujan. Nah, jadi disebut hari besar. Waktu saya kecil juga ada lagu-lagu yang berkata berhubungan dengan hari besar. Misalnya begini lagunya, lagu lama, "Inilah hari yang besar." Nah, saya sudah lupa dia punya kelanjutan apa. Jadi ini menjelaskan, mereka pengarang menuliskan, inilah hari yang besar, hari di mana Allah telah mengaruniakan yang terbaik dalam kehidupannya, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Natal adalah peristiwa terbesar. Natal adalah peristiwa teragung, peristiwa termulia yang pernah terjadi di dunia ini. Sebuah peristiwa yang sangat penting dan harus dirayakan, patut dirayakan. Ada orang yang tidak merayakan Natal. Saya agak khawatir orang yang tidak merayakan Natal atau tidak mengatakan bahwa tidak boleh rayakan Natal, karena Natal itu adalah penjelasan panjang lebar. Saya tidak tahu kok sampai keputusan seperti itu. Yang saya khawatirkan adalah orang yang menyangkal tentang hari Natal tanggal 25, itu berarti juga menyangkal kehadiran kelahiran Yesus secara historis atau secara sejarah. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-1, coba kita lihat pasal 2 ayat 1. Memang mungkin sebentar saya akan singgung itu. Ayat 2, pasal 2 ayat 1. Bunyinya begini. Ayat 1 dan 2 ya. "Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan
melahirkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Jadi ada nama-nama Kaisar Agustus. Agustus itu ada di sejarah dunia. Quirinius ada di sejarah dunia. Dalam kehidupan Yesus selama 30 tahun lebih, ada yang namanya Herodes, ada juga dalam sejarah dunia. Ada disebut Pontius Pilatus, ada dalam sejarah dunia. Artinya bahwa Yesus benar-benar pernah ada di dalam dunia ini. Dilahirkan sebagai seorang manusia biasa. Dan saudara, karena itu kita patut merayakan Natal untuk apa? Supaya kita menyadari penuh dan menyatakan kepada dunia, Yesus memang benar-benar lahir di dunia ini. Mengapa harus ada pesta? Mengapa harus ada perayaan? Ya, oleh karena perayaan di mana kita mengagungkan kasih Allah yang terwujud dalam pribadi bayi kecil Yesus Kristus. Dan tadi pagi saya posting di Facebook, palungan tanpa bayangan salib maka sia-sia. Jadi Yesus ada di palungan, tetapi bayangannya dia datang ke dalam dunia menuju salib. Bayangkan itu. Nah saudara, oleh karena itu Natal sangat penting dan patut dirayakan. Pertanyaannya mengapa? Dalam pembacaan kita Lukas pasal 2 ayat 8-12, saya mencatat ada 4 alasan mengapa Natal itu sangat penting dan dianggap sebagai peristiwa terbesar, sebagai peristiwa teragung dan termulia. Saya izin dulu ya. Tadi ada debu-debu jadi. Ya. Ada 4 alasan. Alasan pertama kita lihat ayat 10. Ayat 10. Nah saudara-saudara, dalam ayat 10, dalam ayat 10 kata malaikat, lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku beritakan kepadamu kesukaan besar. Mengapa Natal itu penting? Karena alasan yang pertama, karena Natal membawa kesukaan bagi yang berharap. Yang berharap saja, yang tidak berharap tidak. Nah, kita lihat kata apa yang saya gunakan di situ, yaitu memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa di sini apakah seluruh bangsa di dunia? Tidak. Tetapi kata Yunani yang digunakan di sini adalah tolao. Tolao atau bangsa itu. Bangsa yang mana? Bangsa Israel, bangsa Yahudi. Yang berharap kedatangan Mesias cuma orang Yahudi. Yang lain tidak. Nah, ya, malaikat pergi dan menjumpai gembala-gembala. Ketika malaikat menjumpai gembala-gembala, dikatakan gembala sangat ketakutan. Ayat 9. Mereka ketakutan. Karena kedatangan malaikat cuma 2 kemungkinan. Yaitu membawa kabar sukacita, membawa berkat, atau membawa berita penghukuman. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, itu malaikat datang menjumpai Abraham. Abraham tawar-menawar berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan penghukuman Sodom dan Gomora. Ya. Ketika malaikat datang kepada Lot dan keluarga, mereka dibawa lari, terjadilah Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan. Dan banyak dalam peristiwa di perjanjian lama, kalau malaikat datang, entah membawa berita sukacita berkat atau membawa penghukuman. Nah, di sini malaikat memberitahu kepada gembala-gembala yang sangat ketakutan, jangan takut, sebab aku memberitahukan kesukaan besar, berita yang gembira, berita baik, yaitu hari ini telah lahir bagimu. Tetapi di sini ungkapan seluruh bangsa Israel. Jadi ketika gembala-gembala yang adalah orang Israel mendengar itu, mereka pergi dengan iman dan pulang dengan sukacita. Jadi saudara, Natal itu akan membawa sukacita hanya bagi mereka yang berharap. Apakah kita berharap? Berharap tentang apa? Berharap tentang pemulihan. Saudara-saudara, Israel berharap pada pemulihan. Kalau saya mempelajari sejarah dan melihat bagaimana orang memvisualisasikan, Israel pada waktu itu betul-betul terjajah oleh bangsa Romawi. Dan mereka berkumpul, mereka benar-benar miskin, sehingga mereka ingin bebas. Memang penghukuman itu datang karena Israel dia melawan Tuhan ya. Mereka memberontak, jadi ada penghukuman.
Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa Natal itu penting? Ayat yang ke-11. Karena Natal membawa pengharapan bagi manusia. Karena Natal membawa pengharapan bagi manusia. Masih ada kaitan dengan harap di atas. Mereka yang berharap kedatangan Yesus, ini akan mendapat kesukaan. Tetapi juga yang kedua, Natal itu membawa pengharapan bagi manusia, bukan hanya bagi orang Israel. Israel yang berharap karena janji kepada keturunan Daud. Tetapi ini juga kedatangannya untuk seluruh manusia. Ayat 11 dikatakan begini. Ayat 11. Hari ini, kapan? Hari ini. Pada waktu kapan? Waktu bicara kepada gembala-gembala. Hari ini dalam sejarah telah lahir bagimu juru selamat. Bagi siapa? Bagimu. Siapa bu? Itu gembala-gembala. Siapa bu? Itu kita. Hari ini telah lahir bagi kita juru selamat. Bayangkan, ini Natal ini Bapak Ibu Saudara. Natal ini adalah kelahiran Yesus. Tetapi langsung bilang juru selamat. Berarti juru selamat apa? Langsung membicarakan tentang salib. Langsung membicarakan tentang penghukuman. Di mana dosa seluruh dunia ditimpakan kepada Yesus Kristus yang disalibkan. Dan saya membayangkan kalau dia manusia biasa. Dan sudah diberitahu kepada mamanya, bapaknya. Nanti dia datang, dia adalah juru selamat. Dan dia sendiri tahu, saya datang untuk mati saja, mati di kayu salib. Dan bukan masalah matinya saja, tapi mati di kayu salib adalah mati yang sangat memalukan, karena itu hukuman yang terberat, hukuman yang paling memalukan. Tetapi ditangguhkan kepada Yesus Kristus. Kita kembali di situ. Nah, kematian Yesus Kristus memberikan pengharapan bagi manusia yang berbuat dosa. Karena Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau semua orang berarti siapa? Semua, saya juga. Ya. Dan dikatakan upah dosa ialah maut, yaitu kematian yang kekal di neraka. Tetapi Yesus juru selamat. Dia menjadi penyelamat. Nanti kita akan lihat poin yang ketiga ini, yaitu Kristus Tuhan. Kita langsung ke Kristus Tuhan. Kristus itu berarti diurapi, yang diurapi. Diurapi sebagai apa? Sebagai raja. Diurapi sebagai apa? Diurapi sebagai imam. Dan imam-imam pada waktu itu, orang Israel, imam-imam mereka biasa menerima korban-korban berupa binatang yang diberikan oleh orang-orang Israel, umat. Setelah sampai kepada imam-imam itu, mereka menyembelihnya, dijadikan korban, ambil darahnya untuk dipercikan. Jadi binatang-binatang itu dikorban. Jadi imam melakukan proses pendamaian, pengorbanan. Tetapi Yesus juru selamat, dia bukan hanya imam, tetapi dia menjadi korban. Dia menjadi korban pendamaian. Dia bukan hanya pendamai, tapi dia korbannya. Korbannya mana? Disalib. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Natal membawa pengharapan bagi manusia. Dan kematian Yesus Kristus itu membawa pengharapan bagi kita. Dan Bapak Ibu, saya mau beritahu bahwa kita harus selalu menyadari bahwa hidup di dunia ini singkat. Umur berapa sih? Dia sudah 90 tahun umur panjang. Mami saya umurnya 82, mama juga ya. Mami masuk 82, mama masih kuat, masih jalan, masih berkios. Kalau mami saya bisa jalan-jalan, masih kuat. Oh, umur panjang, dia umur panjang. Iya, tapi saudara, umur 80 kah, 90 kah, itu sebenarnya sangat singkat. Karena di dunia ini hanya sementara saja, hanya mampir minum saja. Setelah itu ada kehidupan yang benar-benar menentukan. Dari sekarang, dikatakan begini, kalau kita sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dosa-dosa kita diampuni. Secara iman kita terima dia. Dan inilah Natal, ini berita Natal. Berita berhubungan dengan keselamatan. Seseorang diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan. Dan yang datang itu melalui kelahiran seorang bayi, yaitu Yesus Kristus. Jadi Natal membawa pengharapan bagi manusia. Yang ketiga, mengapa Natal itu penting? Karena Natal membuktikan bahwa Allah setia pada janjinya. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, ini kan Adam dan Hawa diciptakan. Kemudian Tuhan bilang, ya silakan kamu boleh nikmati taman Eden, taman ini.
Semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan. Boleh semua. Tapi yang satu ini, buah apa itu? Pohon apa? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak boleh kau memakan buahnya. Tidak boleh. Tapi karena keinginan, coba manusia itu sama seperti kita. Pilihannya banyak sekali, ya toh? Yang baik-baik semua pilihannya. Ada satu yang tidak baik, satu. Tetapi tertarik dengan kehendak bebasnya, dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Ini sebenarnya pemberontakan. Allah siapkan yang terbaik, banyak sekali. Cuma satu saja yang dilarang, tidak boleh. Tapi manusia, dan pada waktu jatuh dalam dosa itu, Allah memberikan janji dalam Kejadian 3:15 bahwa keturunan perempuan ini akan meremukan kepala iblis. Siapakah itu? Yesus. Kemudian dijanjikan juga kepada Daud bahwa keturunannya akan memerintah. Kemudian dalam nubuat Yesaya, Yeremia, ada janji, baik janji kelahiran, siapa yang akan melahirkan, dia lahir di mana, Mika 5:1. Kemudian dia lahir untuk apa? Untuk menderita sengsara, Yesaya 53. Nah, janji itu digenapi, ditepati. Dan saya belajar teologi bagaimana Yesus dia mati di kayu salib dalam perhitungan sejarah. Ketika kami pernah hitung dalam kelas, itu tepat sesuai dengan janji. Waktunya tepat. Makanya di kitab Galatia dikatakan ketika genap waktunya. Waktunya Allah, kairosnya Allah. Yesus datang dan Allah membuktikan dia setia pada janji. Nah, karena Allah setia pada janji, Bapak Ibu Saudara, ada di Alkitab janji-janji ini. Baca dan pegang firman Tuhan. Pegang janjinya. Yakini bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Karena dia berjanji, dia setia. Dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia tidak pernah menyangkal janjinya. Karena itu saudara, mari setia pada janjinya. Ada banyak janji firman Tuhan. Janji penyertaan. Yang lain itu disebut apa namanya? Namanya disebut Immanuel. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Allah beserta kita itu janji. Tetapi ketika kita dalam pergumulan, apakah kita ingat Immanuel? Allah beserta kita. Memang begini, ketika kita ada pergumulan, baru kita kadang-kadang ingat, aduh Immanuel, oh Tuhan tolong. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, kadang-kadang kita lupa bahwa Immanuel ada. Ya tak? Allah beserta kita. Sehingga kita buat seenaknya saja dan lupa Tuhan. Tapi ketika bergumul, oh Tuhan, kenapa ini? Pergumulan, persoalan, tantangan banyak sekali. Tetapi saya kembali ke poin ini. Mengapa Natal itu penting? Mengingatkan kita bahwa Natal membuktikan Allah setia pada janjinya dan menepati janjinya. Yang keempat, mengapa Natal itu sangat penting dan mulia? Karena Natal ini yang paling penting. Ayat 12. Kita baca dulu ayat 12. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Kamu akan menjumpai seorang bayi. Saudara, yang keempat Natal itu penting karena Natal adalah Allah menjadi manusia. Oh, kok bisa? Bisa. Saya tanya, manusia jadi Allah bisa atau tidak? Tidak bisa. Allah jadi manusia bisa atau tidak? Nah, orang-orang Yahudi bilang begini, maka datanglah api yang menggelora, tetapi di dalamnya tidak ada Allah. Jadilah badai di tengah-tengah badai, tapi di dalamnya tidak ada Allah. Kemudian artinya begini, Allah bisa jadi apa saja karena dia pencipta. Nah, kalau dia datang menjadi manusia, bisa, tapi bukan menjelma seperti bluk jadi bayi Yesus. Tidak, melalui proses manusia. Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 1, firman dia menjadi daging dalam proses manusiawi. Saya membayangkan begini, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha mulia, mau datang dikandung oleh seorang perempuan miskin, perempuan yang sangat sederhana, 9 bulan di dalam kandungan. Ini pencipta loh. Ini pencipta, menjadi sangat terbatas.
kemudian lahir sebagai seorang bayi. Dialah Yesus. Natal sangat penting karena Natal adalah Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita buka Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5-7. Bagaimana Allah menjadi manusia, prosesnya bagaimana? Filipi 2 ayat 5-7. Kita baca sama-sama. Ayat 5. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah menggosokkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, itu prosesnya. Ditegaskan bahwa dia adalah Allah, sepenuhnya Allah. Pencipta. Tetapi dia mengambil langkah menggosokkan dirinya. Dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah ekenosen. Ekenosen itu artinya menjadikan dirinya seperti tidak ada apa-apa. Padahal dia tetap berkuasa, tetapi membatasi dirinya. Bahkan menjadi manusia dan dikatakan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Memang di Filipi pasal 2 ini dijelaskan bagaimana dia menjadi manusia, diproses dalam sebuah kelahiran, tetapi tujuannya ketaatan sampai mati di kayu salib. Supaya menjadi jalan bagi kita untuk menebus kita. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya maka Natal itu sangat penting. Tidak apa-apa kita merayakan Natal. Kita bersyukur di Natal ini. Tetapi syukur kita harus ada kaitan dengan apa? Kenapa kita bersyukur di Natal? Karena ini hari kelahiran dari Tuhan kita. Menjadi manusia, supaya pun saya menjadi manusia yang diselamatkan. Ada 4 alasan mengapa Natal itu sangat penting. Yang pertama, karena apa? Karena Natal akan membawa kesukaan bagi yang berharap. Berharap apa? Berharap pada Allah. Berharap Allah bisa melakukan yang terbaik bagi kita. Dan Natal itu mengingatkan kita bahwa yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Amin. Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Yang kedua, Natal membawa pengharapan bagi manusia. Tadi bagi yang berharap, tapi sekarang bagi manusia berkaitan dengan keselamatan. Hari-hari gelap karena dosa, tetapi ketika percaya dan menerima Yesus, maka ada jaminan keselamatan. Ada Yesus juru selamat yang lain. Yang ketiga, karena Natal membuktikan bahwa Allah setia pada janjinya. Bapak Ibu Saudara, adik-adik, memang kalau kita tidak ada pergumulan atau belum mengalami pergumulan, kita belum menikmati apa itu persekutuan dengan Tuhan. Tapi ketika kita dalam pergumulan dan kita datang kepada Tuhan, yakinlah Dia setia pada janji. Dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Seandainya Dia mengizinkan kita mengalami masa-masa sulit, bahkan ada orang-orang tertentu diizinkan untuk mati karena iman, tetapi kematian tidak mengecewakan karena pengharapan menantikan dia di surga. Yesus dengan tangan terbuka seperti Stefanus disambut oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, karena Natal adalah Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami berdoa, bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Natal itu penting untuk kami peringati, untuk kami rayakan. Karena Natal mengingatkan kami bahwa ada kesukaan besar bagi yang berharap. Menjadi pengharapan bagi kami manusia yang penuh dengan dosa, tetapi oleh karena kasih setiamu, ketika percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, diselamatkan. Tapi juga kami bersyukur karena Natal membuktikan bahwa Engkau setia pada janji-Mu. Engkau Allah yang menjadi manusia, Engkau berkorban bagi kami, dan kami bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada pengacara.